Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrani dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab kelas B semester 4 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa dan apa itu jenis ragam bahasa. Apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian. Ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut tetap seorang pembicara. Selanjutnya yaitu jenis ragam bahasa. Jenis ragam bahasa menurut Cair dan Agustian tahun 2004. Adapun yang pertama yaitu ragam bahasa dari segi penutur. Yang pertama yaitu adalah idiolek. Idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat perseorangan atau individu menurut Cair dan Agustina tahun 2010. Yang kedua yaitu dialek. Dialek adalah variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berada pada suatu tempat, wilayah atau area tertentu menurut Cair dan Agustina tahun 2010. Yang ketiga yaitu kronolog. Kronolog atau dialek temporal adalah variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu menurut Cair dan Agustina tahun 2010. Yang terakhir yaitu sosiolek. Cair dan Agustina tahun 2010 mengatakan bahwa siolek atau dialek sosial adalah variasi bahasa yang berkenan dengan status, golongan, dan kelas sosial penuturnya. Nah guys, tadi saya sudah menjelaskan tentang ragam bahasa dari segi penutur. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa dari segi pemakaiannya. Menurut Halliday tahun 1968 membedakan ragam bahasa menurut pemakainya dan menurut pemakaiannya. Ragam bahasa menurut pemakaiannya disebut register, sedangkan ragam bahasa menurut pemakainya disebut dialek. Menurut Suwito pada tahun 1983, register adalah bentuk ragam bahasa yang disebabkan oleh sifat khas kebutuhan pemakaian bahasa. Menurut Halliday, ragam bahasa yang pertama yaitu ada pemakai, di situ isinya ada dialek dan sosialek. Terus yang kedua ada pemakaian yang isinya ada bidang, yaitu bidang ada latar belakang pembicara dan maksud. Terus ada tenor, yaitu hubungan atau peran, Terus yang ketiga yaitu cara, lisan atau tulis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ragam bahasa dari segi keformalan. Berdasarkan pendapat Joss dalam Cair dan Agustina tahun 1995 membedakan variasi bahasa berdasarkan keformalan atas 5 bagian, yaitu yang pertama yaitu adalah ragam beku atau frozen. Ragam beku adalah ragam bahasa paling formal yang biasanya digunakan ketika acara khidmat seperti upacara kenegaraan, undang-undang, akta notaris, dan pengambilan sumpah. Yang kedua yaitu adalah ragam resmi atau formal. Pada ragam resmi atau formal, variasi bahasa yang sering digunakan pada rapat dinas, pidato, dan surat menyurat. Yang selanjutnya yaitu atau yang ketiga adalah ragam usaha. Variasi bahasa ini biasanya digunakan pada rapat-rapat kantor, acara sekolah yang biasanya menitik beratkan pada pencapaian hasil atau produksi. Yang keempat yaitu adalah ragam santai atau kasual. Ragam santai merupakan variasi bahasa yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari dengan keluarga, kerabat, dan saudara. Yang terakhir yaitu adalah ragam akrab. Ragam bahasa ini biasanya digunakan oleh penutur dan mitra tutur yang sudah sangat dekat dan akrab, seperti saudara dan sahabat karib. Yang terakhir yaitu ragam bahasa dari segi sarana. Variasi bahasa ini
Dilihat dari sarana yang digunakan, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Penggunaan ragam bahasa lisan dibantu dengan unsur-unsur suprasegmental, sedangkan ragam bahasa tulis dibantu dengan ejaan termasuk tanda baca. Nah guys, itu pemaparan dari saya tentang ragam bahasa dan jenis ragam bahasa. Video ini untuk memenuhi UAS Sosiolinguistik atau Ilmu Al-Lugha Al-Ijtimai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.